narasumber kita yakni Kakak Sofina Rosadi. Jadi di mana dia akan menyampaikan tentang bullying dan kekerasan seksual. Jadi mari kita sebut bersama-sama. Halo teman-teman. Mungkin bisa perkenalkan dulu Kakak. Halo, perkenalkan nama saya Sofina Rosadi dari Universitas Ilmu Keperawatan Universitas Dr. Subandi angkatan 2024. Sudah itu saja. Baik, mungkin Kakak bisa dimulai pemaparan materinya di sini. Oke. Terima kasih kepada moderator. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas jauh tentang bullying dan kekerasan seksual pada remaja, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu bullying dan perilaku kekerasan seksual. Bullying yaitu perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja atau berulang kali, yaitu seperti pemaksaan gitu, melalui bisa berupa fisik, verbal, psikis, sosial, dan cyberbullying, yaitu melalui media sosial. Sedangkan kekerasan seksual sendiri adalah segala bentuk pemaksaan atau pelecehan terhadap tubuh kita, seperti contohnya kita itu dicolek-colek, dicolek-colek, itu termasuk bullying ya Kak, kekerasan seksual itu harus dilaporkan. Umpamanya ada kata-kata kayak mungkin fuck, apa gitu, mungkin kata-kata kayak gitu, atau komentar seksual berupa ancaman, yaitu ancaman kayak kita diancam buat ngapain, kita diajak. Terus terdapat juga bentuk kekerasan lain seperti kekerasan ekonomi yang sering kali kita tidak sadari. Dampak dari bullying tersebut dan kekerasan seksual di sisi lain akan mengenai mental kita. Korban akan menjadi trauma, depresi, tidak percaya diri, kecemasan, bahkan sering muncul kehilangan prestasi belajarnya kita tuh jadi menurun gitu. Pertama yaitu edukasi. Edukasi yaitu memahami tanda-tanda awal kekerasan agar kita tuh bisa menghindarinya. Yang kedua, berani menolak atau melaporkan jika mengalami hal tersebut. Melihat kekerasan itu kita bisa melaporkan. Kita di Dr. Subandi itu, di universitasnya kita juga ada Satgas PPKS UDS. Di situ kalau ada anak yang dibully atau anak yang melakukan kekerasan, kita tuh bisa melapor di Satgas tersebut. Di Satgas tersebut kita bisa mengunjungi IG Satgas PPKS UDS. Di situ sudah tertera ada link atau Google Form pengisian untuk melaporkan kekerasan tersebut atau bullying tersebut. Kita tuh bisa melaporkan secara detail di sana, bisa mengisi nama, NIM, angkatan berapa, prodi apa. Terus mungkin itu harus ada ininya Kak, harus ada bukti atau file atau foto JPG, itu intinya bukti-bukti yang kuat untuk melaporkan kejadian tersebut. Juga kita bisa mengisi di Gmail. Di Gmail tuh kita juga bisa melaporkan tentang, atau kita melihat, atau kita sendiri yang mengalami, kita tuh bisa melaporkan ke Satgas PPKS UDS tersebut. Di sini tuh sudah ada penanggung jawabnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Jadi gini Kak, ini ada pertanyaan. Jadi untuk alur pengaduannya itu kalau dari kampus kita sendiri itu kemana? Jadi mahasiswa itu kadang sempat bingung tentang alur aduannya kalau ada bullying.
gini Kak, tadi kan sudah saya jelaskan. Alurnya itu kita tuh bisa buka IG-nya Satgas PKS UDS. Di situ kita tuh sudah menyediakan Google Form atau formulir. Di situ tuh sudah tertera nama, NIM, angkatan, prodi, semuanya tuh bukti laporannya, siapa yang melakukan, atas nama siapa gitu Kak. Di situ tuh sudah tertera di dalam Google Form tersebut. Kita bisa melaporkan bukti-buktinya juga di situ. Nanti bakal ditindaklanjuti oleh pihak Satgas PPKS UDS. Jadi sangat simpel ya untuk alur itu. Iya, sangat simpel. Jadi kita tuh jangan takut-takut untuk melaporkan kejadian-kejadian seperti itu, seperti bullying atau kekerasan seksual. Itu jangan takut-takut Kak. Ini juga ada pertanyaan lagi Kak. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana sikap kita jika benar kalau melihat teman kita sedang dibully atau menjadi korban? Jadi gimana? Kalau kita melihat teman kita dibully gitu ya. Nah, kita tuh juga bisa Sikapnya kita itu seperti apa? sikapnya kita ya yang harus kita lakukan ketika kita melihat kejadian tersebut kayak bullying atau kekerasan gitu. Ya kita apa ya, mengingatkan pelaku jangan kayak gitu. Itu bisa kena undang-undang kayak apa. Intinya takut-takutin dulu. Kalau emang tetap masih kayak gitu, pelakunya tuh tetap, ya kita harus menindaklanjuti, ngasih tahu ke yang apa ya, yang dibully gitulah, ajak buat melapor gitu. Jangan segan-segan ya teman-teman buat melapor kayak gitu. Itu sangat mengganggu perkuliahan. Nanti di apa ya, dirinya sendiri yang dilecehkan itu merasa gak percaya diri kalau di kelasnya dia kayak gimana gitu, merenung. Mungkin kakaknya pernah mengalami. Oh, pernah ya Kak ya? Pernah. Itu teman kelas sendiri malah. Pesan gini Kak, ini ada pertanyaan. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada viewers kita? Jadi gini teman-teman, pesan foto kalian kalau emang dibully atau ngelihat yang dibully itu contoh kekerasan seksual kayak cowok-cowok itu diancam ya Kak ya. Jangan juga kayak diancam. gini ya, yang ada bullying gitu kan juga termasuk bullying gitu. Iya, termasuk bullying juga. Jangan segan-segan ya teman-teman. Pesanku tuh jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk melaporkan. Itu harus dilaporkan ya teman-teman, biar nggak ada kejadian bully-bully, kekerasan, bullying lagi untuk kedepannya lagi. Mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi Kak? Mungkin cukup itu aja Kak. Jadi teman-teman, kesimpulannya di sini, bullying itu dan kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar martabat dan rasa aman seorang. Dan juga keduanya itu dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan kampus, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial, serta dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian talkshow kita pada hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.